saya dari Universitas Pancabakti. Saya ingin melakukan wawancara untuk melengkapi data proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Fanatisme Terhadap Keputusan Pembelian Merchandise Anime dengan Dimediasi oleh Minat Beli. Apakah Bapak bersedia? Sebelum itu pertama, berdasarkan judul tentang variabel saya ada 3: fanatisme, minat beli, dan keputusan pembelian. Fanatisme itu kan kecintaan yang sangat kuat terhadap suatu objek. Dalam hal ini tuh anime. Lalu minat beli itu keinginan kuat untuk memiliki suatu produk. Kalau keputusan pembelian itu adalah tindakan yang dilakukan dari rasa cinta dan keinginan kuat tersebut. Jadi semakin tinggi tingkat fanatisme terhadap suatu anime, maka semakin besar pula ketertarikan dan keterikatan emosional dengan anime tersebut. Lalu karena sikap fanatisme yang tinggi mendorong munculnya minat beli yang kuat terhadap merchandise anime. Nah, jadi fans itu akan merasa perlu memiliki produk tersebut sebagai bentuk ekspresi diri untuk lebih dekat dengan karakter atau dunia anime yang mereka sukai. Nah, minat beli yang tinggi mendorong fans untuk melakukan tindakan pembelian merchandise. Lanjut ke pertanyaannya, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih awal mula toko merchandise anime ini berdiri? Apakah ada motivasi utama yang membuat Bapak ingin mendirikan toko ini? Saya tuh awalnya punya komputer, terus dari beberapa konsumen saya yang biasa beli komputer, dia biasanya di mejanya tuh simpen kayak action figure ini. Jadi saya lihat berarti dari situ adanya permintaan atau demand dari peminat action figure ini, anime ini, termasuklah dari seri Marvel juga sama. Dari situ saya memutuskan untuk buka toko action figure ini. Jadi berdasarkan itu saya lihat juga dari demandnya pun ya lumayan untuk di Pontianak, tetapi untuk sellernya itu memang agak kurang. Jadi saya coba buka, tapi demandnya lumayan memang. Jadi Pak, target pasarnya apa ya Pak? Lalu apakah ada segmen pasar tertentu yang ingin dijangkau? Kalau target pasar saya ya itu dari yang pertama wibu ya otomatis kan dia memang utamanya mereka memang fanatik terhadap anime pastinya. Nah, yang kedua itu mereka beberapa ada yang kolektor dari beberapa komunitas kolektor action figure di Pontianak. Nah, yang ketiga orang-orang yang awam tentang action figure ini. Lalu Pak, apa sih produk merchandise anime yang paling laris atau menjadi unggulan di toko ini? Lalu kenapa produk tersebut bisa diminati? Kalau di sini itu kalau yang paling banyak diminati itu untuk action figure dari seri anime One Piece. Ya benar sekali Pak. Nah, karena apa? Karena komunitas One Piece di Pontianak itu lumayan besar, terus dan daya belinya pun lumayan besar. Ya Pak, benar sekali. Saya sendiri juga penggemar dari anime itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan pengaruh fanatisme. Nah, jadi kan tadi karena kecintaan fans tersebut, mereka melakukan keputusan pembelian karena minat yang kuat. Jadi, menurut Bapak, seberapa besar peran fanatisme fans anime ini dalam mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan? Besar sih, karena kalau mereka nggak fanatik dia nggak bakal beli. Kalau hanya mereka suka-suka dia nggak bakal beli. Jadi semakin besar fanatisme orang itu terhadap anime, ya semakin kuat juga keinginan minat belinya terhadap produk kayak yang saya jual ini. Kalau nggak ada fanatismenya ya nggak bakal ada daya belinya juga. Lalu apakah toko
toko ini pernah mengikuti event khusus seperti ini kayak gini. Nah, seperti contohnya dalam festival Akiba Matsuri tahun lalu, apakah Bapak pernah mengikutinya? Kalau event dari Akiba Matsuri sih sebelumnya belum pernah ikut, tapi saya sudah pernah diundang. Cuma saya belum pernah ikut. Cuma kalau kita ngadain event sendiri, itu pernah di Gaya Mall, di depan Uniqlo. Tapi itu lumayan sih peminatnya memang. Jadi karena event yang pernah Bapak ikuti itu, apakah ada pengaruhnya terhadap penjualan? Besar pengaruhnya. Dari mereka yang pertamanya, wah katanya ada juga ya toko action figure di Pontianak, saya kira nggak ada. Nah, gara-gara ada event mereka tahu, dan beberapa mereka yang awam juga jadi bisa kenal, oh ini action figure, oh ini namanya model kit. Dari situ sih. Selanjutnya untuk komunitas. Lalu apa toko ini nih aktif dalam komunitas fans anime? Terus bagaimana cara toko membangun hubungan yang baik dengan komunitas tersebut? Kalau saya sih nggak aktif di komunitas ini, cuma saya pribadi itu aktif, nggak aktif sih, cuma saya pribadi itu sering partisipasi dalam komunitas komunitas toko mainan sih hitungannya. Nah, di komunitas mainan di Pontianak ada itu, jadi saya lumayan sih biasa ikut partisipasi juga. Termasuklah event kemarin karena adanya ulang tahun dari Borneo Toys Club di Pontianak. Nah, selanjutnya adalah tentang tren dan juga tantangan. Apa ada tren terbaru dalam industri merchandise anime yang sedang diikuti oleh Bapak ini? Kalau saya sih ikuti sih selalu tren, contohnya nggak basicnya anime juga sih. Jadi beberapa itu di sini kalau tren yang sekarang lagi ramainya blokis, produk blokis, model kit blokis itu saya ikuti. Blokis itu ya termasuk ada karakter anime juga sih, mau itu dari karakter Naruto, mau itu dari karakter Senseiya, mau itu dari karakter lagi kemarin ya Pokemon juga ada. Terus dari seri Transformer sih kebanyakan. Nah, itu jadi saya ikuti sih karena banyak demandnya, lagi trennya memang blokis juga sekarang. Lalu Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi toko ini dalam menjalankan bisnis merchandise anime? Kalau tantangan saya sih pribadi, gimana ya, tantangan saya itu cuma untuk yang susah itu sosialisasi untuk sama orang yang dia belum terlalu kenal tapi dia ada minat untuk menjadi kolektor. Jadi saya tuh caranya dia tetap banyak tanya untuk dedikasi mereka beli produk saya nih, bang ini kualitasnya gimana, ini cara ngerakitnya gimana. Nah itu kalau orang yang masih belum tahu saya agak ribet sih ngajarin itu. Lalu bagaimanakah proyeksi toko ini untuk kedepannya? Apakah Bapak ada rencana untuk mengembangkan bisnis atau memperluas jangkauan pasar? Kalau saya sih kedepannya ini toko rencana saya gedein, terus saya bikin konsepnya itu nggak cuma saya jualan tapi di situ bisa bermain juga. Terus ada coffee shop juga di situ. Itu saja Pak pertanyaan